سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, nahdiyin wan nahdiyat wa wairihim min ahli sunnati wal jamaah. Semoga kita semua selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kami akan menghadirkan beberapa ulama, beberapa kiai Nusantara. Beliau-beliau ini adalah merupakan tongkat estafet atau penerus perjuangan Wali Songo, penerus penyebaran ilmu syariat Islam Wali Songo, yang mana Wali Songo itu membawa Islam ke Indonesia ala ahli sunnati wal jamaah, bermanhaj salaf asli, yakni para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bukan pada Muhammad bin Abdul Wahhab dan juga bukan pada Ibnu Taimiyah. Dan juga perlu diketahui bahwa Wali Songo itu bermadhab. Kemudian di akhir zaman datanglah ke Indonesia sebuah kelompok sesat menyesatkan, dibungkus dengan penuh kedustaan agar supaya mendapatkan banyak pengikut. Mengaku-ngaku salaf tapi salaf palsu. Mereka anti madhab. Mereka itu adalah Wahabi. Mereka datang ke Nusantara ini dengan membawa hama, membawa racun, membawa bakteri jahat mematikan. Yang diantara bakteri jahat yang mematikan itu adalah telah kita bahas di kesempatan yang lalu, yaitu mereka melarang umat Islam Indonesia untuk menyebut-nyebut nama Allah atau berzikir dengan menggunakan lafal mulia dan agung, yaitu lafal Allah, dengan beraneka ragam alasan yang tidak logis, tak berdasar dan tidak berdalil. Nah, para ulama, para kiai, para ustadz, para santri-santri Aswaja Nusantara sebagai pemegang amanah untuk melanjutkan perjuangan Wali Songo, itulah yang akan bertugas untuk membasmi hama, untuk membasmi racun dan bakteri-bakteri jahat yang dibawa oleh Wahabi. Mari kita saksikan bersama bagaimana hebatnya ulama-ulama kita di ketika membasmi hama. Pertanyaan ana, apa makna Allah? Allah, Allah, Allah. Kalau ada orang datang kepada kita lalu memanggil kita Bapak, 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 lu ngapain gitu? Antum ngapain manggil ana? Ngapain? Oleh karena itu zikir yang seperti ini yang tidak memiliki makna tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya tidak berasal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sejauh yang kita tahu. Nabi tidak pernah menyuruh kita melafazkan zikir murni lafal jalalah, murni lafaz jalalah tanpa ada makna yang bisa terkandung di dalamnya. Adapun kalau ada dalil-dalil akal, itu dilahirkan dari akal manusia. Dan akal manusia bisa dijerumuskan oleh iblis dan bala tentaranya ke jalan yang salah. Saya dipanggil 1000 mahasiswa UII sama satu Pak Rektor, Pak Fajar. Kemana arahnya? Ke satu rektor apa ke 1000 mahasiswa yang manggil? Pak Rektor, kan ini urusan nasib. Nah ini cerita. Malaikat yang nimbang Pak Warsono itu diprovokasi sama malaikat yang lain. Kamu berani nggak mempertimbangkan kata Allah di situ? Wah ya tidak berani. Disebut fala yaskulu ma'asmillahi ta'ala sayun, dibandingkan asma Allah itu tidak ada yang bisa ngumpuli. Nah di sini terus para torekot, para apa penderitaan Allah, Allah, Allah.
Tapi karena kita ini sekarang sudah ada ngaji, malah tanya, gunanya apa sih menurut Allah? Lu nyebut pengirannya orang gunanya. Oh, ini sedang nyebut Tuhannya, kok kamu tanya gunanya apa? Kamu tak kasih uang aja, tidak pernah tanya gunanya uang ini apa? Pas tidak wiridan tanya, gunanya apa sih? Oh, dasar orang aneh. Jadi logis. Nah, Nabi Adam juga sama, ketika disebut asma Allah itu nggak mikir yang lain, apa setan untuk menipu apa enggak, sudah grogi yang manggil Allah langsung. Nah, makanya saya mohon, kenapa kita memahami mangkana akhiru kalamihi Allah la ilaha illallah dakhalal jannah, karena dengan itu malaikat nggak berani macam-macam. Jadi nanti kalau anda ketemu malaikat tukang hisab, ayo silahkan abaikan nama Allah. Kalau kamu berani, berarti tidak malaikatnya Allah. Masa namanya Allah gak dipertimbangkan? Ya tadi misalnya dosen-dosen UI ada undangan seminar menjanjikan, enggak seminar menjanjikan, tapi yang manggil rektor, milih mana? Kira-kira saya milih rektor kan? Karena ini nasib berkelanjutan kan kalau seminar kan. Apalagi ini asmane Allah. Nah, makanya Nabi ngendikan fato sati sijilat wasakula ismuwa. Kemudian bok kesalahan tadi jomplang kalah, kemudian yang menang hanya asmanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya terus disebut, sudah Nabi ketika tanya amal apa paling baik ya Rasulullah, gini dikruwa fisiri walalan gini-gini, dan kamu mati dan kamu hidup walisan katorbun, kamu harus selalu ingat Allah ta'ala. Jadi ini saya sekarang itu sudah biasa ingat Allah, terus disuruh ingat rektor, ya muka-muka itu tugas dari Allah juga. Saya tidak tahu apa benar apa tidak tahu. Tapi yang jelas saya tidak jenis orang yang apa ya, terus nganggep apa dunia penting buat, tapi ya penting lah nggak mati. Tapi yang jelas supaya sampean ngerti madhab saya, karena ini ngaji dan saya punya niat baik, maka saya ungkapkan cara berpikir saya. Jadi sama tidak usah kaget, mungkin namanya kan mengabaikan kesalahan, cara berpikir nggak gitu. Kita punya riwayat sahihah bahwa ketika malaikat mengabaikan semua kesalahan ini karena nggak berani memperbandingkan asmanya Allah dengan yang lain. Makanya disebut di akhir hadis fala yaskulu ma'asmillahi ta'ala sayyidun. Ketika sudah nyebut Allah harus dianggap selesai. Nggak boleh tapi sebut Allah mau mati kredit, ya boleh. BPKB di bank ini nggak boleh. Nanti akhir hayatnya bilang BPKB bukan Allah. Kalau cinta kepikiran nggak? Suka inget nggak kalau cinta? Ya, betul. Cinta seseorang, antum inget gak? Cinta Ahmad Pak Ikhwan. Kalau kita cinta seseorang, kita kepikiran terus, ingat terus bawahnya. Maka ciri-ciri orang sudah cinta kepada Allah, sudah jatuh cinta kepadanya, itu sering melafazkan namanya. Maka belajar cinta itu dipraktekkanlah oleh guru-guru tua kita dulu. Sebut namanya di kolbu. Sebut namanya di kolbu. Siapa namanya? Allah. Apa dalilnya? Ustadz, gak boleh zikir dengan Allah. Itu pendapat siapa? Kan pendapat Ibnu Taimiyah. Gak ada dalilnya itu. Ibnu Taimiyah ngomong Allah itu bukan kalimat yang sempurna. Benar gak Ustadz? Apakah betul Allah bukan kalimat yang sempurna? Adakah kalam yang tidak sesempurna lafaz Allah? Oh, itu bukan suatu kalimat, itu baru satu kata. Adakah di Quran kalimat begitu? Di Quran itu justru dalil yang dipakai oleh Ibnu Taimiyah untuk mengatakan tauhid uluhiyah sifat, itu dalilnya apa? Misalnya surat Luqman, ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika mereka bertanya siapa pencipta langit dan bumi, katakanlah Allah. Itu satu kalimat itu. Katakanlah (2) Allah. Satu kata itu sama dengan satu kalimat. Karena kalimat Allah itu kependekan dari jumlah sebelumnya, lafaz sebelumnya. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Dipangkas kalimat itu cukup Allah. Makanya dulu di surau-surau suluk itu orang zikirnya Allah. Bid'ah apa? Masih bilang bid'ah?
Udah ngaji sama saya masih bilang bid'ah. Ya nggak paham-paham juga berarti. Ya. Apalagi dalilnya, wazkurisma rabbik. Sebutlah nama Rabbmu, surat Taghabun ayat 8. Sebutlah nama Tuhanmu, penciptamu. Siapa nama Tuhan kita? Allah. Ayat pertama turun. Hafal nggak? Hafal lagi nih. Ayo, apa ayat pertama turun? Iqra bismi rabbik. Bacalah. Itu bi jangan diartikan dengan, itu taukid, penekanan. Bacalah nama Rabbmu, gitu arti aslinya. Cuma dalam terjemahan bi itu diterjemahkan dengan, padahal maksudnya bacalah Rabbmu. Siapa Rabbmu? Nama Rabbmu Allah. Itulah zikir awalnya Nabi. Nabi awal-awal masuk Gua Hira itu zikirnya. Iqra bismi rabbik. Ismur Rabb Allah. Kalimat Allah bukan zikir. Nah, tuh. Kalimat Allah bukan zikir. Tidaklah seseorang dapat pahala dengan menyebut Allah. Awas. Nah, Allah, Allah, Allah. Nggak dapat pahala. Dia muqayyadah, diikat baru dapat pahala. Diikat dengan zikirnya. Allahnya kita subhanallah, astaghfirullah, la ilaha illallah, baru jadi pahala, jadi zikir. Tapi Allah doang, kalimat Allah bukan zikir. Bolehkah kita berzikir hanya menyebut Allah? Allah, 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 Allah. Boleh tak? Qul id'u Allah aw id'u Ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Itu ayat. Qul id'u Allah, panggillah Allah, Allah, Allah. Aw id'u Ar-Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Ya Rahman, ya Rahim. Itu asmaul husna. Qul id'u Allah, panggillah Allah, ya Allah. Aw id'u Ar-Rahman, itu ayatnya. Habisnya. Dunia ini tidak kiamat selama masih ada orang mengatakan Allah, Allah, hadis Allah, Allah. Jadi ceritakan satu, ada yang mengatakan bahwa mengucapkan Allah, ya Allah adalah bid'ah. Dan mungkin ada yang mendengar ini. Begitu terburu-burunya orang mengatakan sesuatu yang dilakukan oleh hamba Allah itu sebagai amalan bid'ah. Ini kan membahayakan sekali. Apakah betul Allah, nyebut nama Allah atau ya Allah adalah bid'ah? Apakah betul ya Allah itu bid'ah? Nah, ini ada baginda Nabi menyebutkan dalam satu riwayat hadis Imam Tirmidzi, hadis sahih, la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah, Allah. Jadi tidak akan terjadi kiamat selagi di bumi itu masih ada yang mengatakan Allah. Wadhkur isma rabbik, sebutlah nama Tuhanmu itu apa? Imam Qurtubi menyebut Asmaul Husna yang mencakup nama Allah juga. Baik. Jadi Allah, Allah ini nggak usah ditafsiri dengan macam-macam. Secara zahir lafaznya Allah.